Iya, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah. Ya, malam ini insyaallah malam terakhir kajian kitab Thalibul Ilmi Baina Tartib wal Fawdawiyah. Ya. Pertemuan keberapa ini? Ke-17. Ya, sama kayak 17 Agustus. Ya. Dan mungkin juga kajian sama Ana terakhir di tahun 2021. Ya, kecuali yang balik Prabu, ya, yang main di pengajian luar. Dan ini ujian adik-adik ya, malam hari ini Allah sedang uji kita. Apakah kita bersabar ketika Allah ambil sedikit nikmat ya dari kita yang kalian biasanya adem-adem ber-AC, pernah nggak bersyukur? Mungkin jarang ya. Mungkin jarang. Kenapa? Karena kita udah biasa nikmati. Jadi terkadang Allah berikan, Allah hilangkan sedikit nikmat agar kita bersyukur. Selama ini alhamdulillah ada AC, alhamdulillah dingin. Dan seorang mukmin harus tahan banting apapun kondisinya. Ya, in asabahu sarra syakar wa in asabahu darra sabar. Mau senang, mau susah, mau bahagia, mau berlinang air mata, seorang mukmin dia punya konsep antara dua hal, syukur dan sabar. Ya. Dan ini namanya ujian. Namanya ujian agar kita dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena selama ini kalau orang ya adem-adem mungkin semuanya bersyukur. Tapi ketika Allah cabut sedikit nikmat baru kelihatan mana orang yang sabar, mana yang enggak. Mana yang berkeluh kesah, mana yang bisa menerima takdir Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah manusia ketika diuji itu bukan hanya dengan ketiadaan, juga keberadaan. Allah uji kita dengan kekayaan, bersyukur enggak? Allah uji kita dengan kemiskinan, bersabar atau tidak? Ya, dan insya Allah pada malam hari ini selain kita khataman, kita juga ada evaluasi berhadiah. Ya, kita lanjutkan dulu nih kajian kita masih di wasaya murattabah, wasiat-wasiat ya yang teratur tentang ya penuntut ilmu, ya manajemen seorang penuntut ilmu. Kemarin kita bahas berapa poin sudah? 5. Yang pertama apa? Semangat mengambil faedah dari orang lain meskipun orang yang awam, yang belum ngaji. Ya, orang yang belum belajar agama karena mereka mungkin punya pengalaman, punya ya hal yang tidak kita miliki. Yang kedua apa? Semangat memberikan faedah, mengajarkan ilmu. Kemudian yang ketiga, semangat untuk menjalin relasi, ya ikatan hubungan dengan ahli ilmu di setiap pakar, di setiap bidang. Ada yang jago fikih muamalah, ya ada yang jago hal-hal yang semisalnya. Ini poin yang keberapa? Yang ketiga. Yang keempat apa? Ya, kita matiin aja lampu di atas ini. Kalau gambarnya aman ya? Aman, Ahmad. Gelap ya? Coba Mas Rom. Coba hidupin lagi, tolong. Fit, ya Allah. Udah mati berarti, putus. Tinggal menunggu ini yang putus ini. Iya. Ini hari apa ini? Kamis. Rabu ya, malam Kamis. Besok kajian enggak? Enggak. Mungkin ditunda enggak masalah ya. Itu ini, aman. Iya. Lanjut, enggak masalah, yang penting audio ya. Sampai mana tadi? Sampai di
Iya, menjalin relasi dengan ahli ilmu. Yang keempat, jangan menunda pekerjaan. Yang kelima, iya, memberikan ya tambahan waktu sebelum janji. Misalnya janjinya jam 5, ya kita usahakan 5 kurang 15 sudah di lokasi, terutama dalam kebaikan. Ya kata pengarang hafizahullah taala, awil mubadarah ila amri khairin akhar sawaun kana qawliyan aw amaliyan. Bersegera untuk ya mengerjakan amalan kebaikan yang lain berupa ucapan maupun perbuatan. Fal musara'atu ila amalil khairat min nahjil anbiya wal mursalin. Karena bersegera dalam amal kebaikan ini termasuk metode tradisinya para nabi dan para rasul. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Anbiya 90, innahum kanu yusari'una fil khairat. Mereka adalah orang yang bersegera, bergegas dalam kebaikan. Ini yang keberapa? 4 apa 3? 5. Sadisan yang keenam. Idza an'ama Allahu ta'ala 'alaika bimauhibatin. Kalau Allah memberikan engkau mauhibah, bakat, kemampuan, keahlian. Contohnya min husni tilawah. Ya, min husni tilawah artinya pintar membaca. Ya, bacaannya suaranya syahdu, suaranya merdu. Au qarihatin ya syi'riyah, atau kemampuan bakat membuat syair, puitis. Ya, seorang pujangga. Au khitabah, atau berpidato khutbah, innal hamdalillah. Masya Allah, luar biasa. Ya, menareja. Au qalamin sayyal, atau pulpen yang mengalir. Ya, pena yang mengalir. Au ghairi dzalika minal mawahib fahris 'alal muhafadzati 'alaiha wa 'ala tanmiyatiha. Artinya jago nulis atau kemampuan yang lain maka jagalah. Ya, adik-adik kalau bisa jangan kipas-kipas ya. Berusaha untuk bersabar. Bersabar. Baru panas sedikit. Ya, baru panas sedikit. Api neraka lebih panas ya. Biasakan hidup susah. Kalau hidupnya enak kita bahagia. Hidup susah nggak masalah. Ya, sesekali belajar untuk merasakan pahitnya penderitaan hidup. Ini sebuah cara kita belajar ya, beradaptasi dengan dunia. Kan tidak semuanya kita ditimpa dengan hal-hal yang menyenangkan ya. Apalagi termasuk memuliakan adab. Zaman dulu ada AC nggak? Zaman dulu nggak ada. Ya, ada kipas angin? Nggak ada. Rame sekarang pengajian apa ramai ulama salaf dahulu? Ya, ratusan ribuan. Ya, bahkan mereka ada yang kencing di tempat pakai botol. Ya, tutup gini. Karena kalau dia keluar ke WC jauh di sana, dia nggak bisa kembali lagi ke majelisnya. Jauh pojok. Nggak salah. Maka semangatlah menjaga. Tahu aja jadi ya. Semangatlah menjaga apa? Menjaga bakat yang Allah berikan kepada kita. Jadi konsekuensinya kayak gini deh. Kalian punya bakat 8. Misalnya di suatu bidang, kalian jago sejarah Nabi, kalian suka sejarah Nabi, storytelling, kalian mudah hafal nama, mudah hafal tempat, ya. Kayak di school ini. Ya. Sampai tadi mana tadi? Nah, yang lainnya standar 2, 3, 4, 5, 6. Kalau kalian bisa menambahkan 2 poin lagi, kalian mau nambahkan di pelajaran matematika yang nilainya 2, atau pelajaran faraid yang nilainya 3, atau pelajaran fikih yang nilainya 4. Jawabannya apa? Ke sirah Nabi. Biar yang 8 jadi 10. Artinya kalian meskipun matematikanya 2, faraidnya 3, tapi kalian punya nilai 10 di pelajaran sejarah Nabi. Fokus kepada kelebihan. Jangan fokus kepada kekurangan. Ustadz, saya pengen pokoknya matematika gede, tambahkan 2. Jadi berapa 2? Tambah 2? 4 hebat nggak? Enggak. Daripada kau habiskan waktumu untuk ngurusi matematika,
atau faraid atau pelajaran yang lain yang kalian kurang, kenapa enggak kalian fokuskan kepada kelebihan? Contoh Danis, mana Danis di sini? Iya. Danis jago apa? Bahasa Inggris. Ini gimana yang ini yang apa yang editnya ini ya? Bismillah, enggak masalah ya. Jaga bahasa Inggris, dilatih itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Karena mungkin orang tuanya jaga bahasa Inggris, itu kekuatan, power. Ya. Misalnya ada lagi teman-teman yang jaga nulis, kayak Tazaka, mana Tazaka? Dia jaga nulis, jaga mengarang. Maka jadilah seorang penulis nantinya, ustadz sekaligus seorang penulis. Ada yang jaga masak. Iya. Iqbal bisa masak? Iya. Misalnya Iqbal seorang ustadz dan juga seorang koki, punya rumah makan. Jadi kalau ada bakat adik-adik tolong disyukuri. Apalagi kalau bakat itu berkaitan dengan agama. Ada seseorang yang dia itu nggak jago bahasa Arab, tapi masya Allah hafalan Qurannya kuat, bacaannya bagus, fokus dia jadi imam, guru tahsin, guru tajwid, laku dia di situ. Maksudnya jalan dia di sana. Kalau dia menyusahkan diri, pengen belajar nahwu, pengen fokus kepada shorof, ya dia menghabiskan waktu sehingga menyia-nyiakan bakat dia di bagian Al-Quran tadi. Ini antara hal yang harus kita pahami. Yang keenam tadi ya. Dan kalian harus kenal diri kalian. SMP ini waktunya explore. Ya. Ya, sepertinya sudah selesai. Ya. Explore, apa explore? Menjelajah. Menjelajahi diri. Mencoba apa saja. Coba menulis, coba berpidato, coba bahasa Arab, coba menghafal, coba semua. Nah, kalian akan mendapatkan mana yang kalian merasa flowing, ngalir. Mungkin itu passion saya. Mungkin saya emang sukanya di sana. Mungkin saya, dan ingat, tapi passion yang menjual, yang produktif. Ustadz, saya paling suka tidur, Ustadz. Saya itu kalau tidur tuh nikmat sekali rasanya. Apakah saya bisa menghidupi diri dengan tidur? Jawabannya tidak bisa. Ya, atau kalian punya bakat main gitar, tinggalkan itu. Kenapa? Karena bertentangan dengan syariat Islam atau sesuatu yang tidak bermanfaat. Ya. Alhamdulillah. Ya, kajiannya lanjut atau enggak ini? Apa? Iya, pakai audio biar ya. Iya, sip. Tidak apa-apa, biar seru, ada cerita gitu. Mendak kata cerita main ini. Hi. Ya. Ya kita lanjut ya. Sampai mana tadi? Sampai atau gini aja ya. Sampai main gitar. Ya. Ya, banyak rayap sudah sekarang nih. Selanjutnya yang ke-7. Ini jangan ketahuan kulak pergi ya. Nggak kelihatan soalnya kalian. Ya, qayyid ma yamurru alaika minal fawaid an-nafisah. Catat faedah yang berharga yang kalian temui. Yang kalian temui. Oh, kayaknya ngumpul di sini semua nih rayapnya. Wa iyyaka an tazhada fiha aw tuakhir ya taqidaha aw tastakthira tilkal fawaid fatakhiru taqidiha qad yunsiha wastiktaruha lil fawaid. Bentar ya ana mana lagi nih. Tapi
lebih kecil ini. Kecil lah caranya. Ke arah situ. Sip. Ah. Ya. Obor. Ya, jadi catat faedah yang kita temui adik-adik. Dan jangan merasa zuhud. Arti zuhud ini kita tinggalin. Faedah atau kita nanti sajalah nyatatnya, kita akhirkan, atau kita ngerasa kayaknya faedahnya banyak banget, kalau ditulis semua mungkin habis waktunya. Ya, maka menunda faedah, menunda mencatat faedah ini terkadang buat kita lupa. Buat kita lupa. Ya apa enggak? Kalau dicatat maka kita bisa meraja'ah. Atau kalau kita anggap wah kayaknya banyak sekali faedahnya, maka ini yud'ifu himmataka wa yuqallilu azimataka. Ini bisa melemahkan himmah kita. Kayaknya ada 100 poin yang kita catat. Capek, nggak usah catat lah. Atau ya mengurangi ya azimah kita, tekad kita. Fal ilmu katsir wal umru qalil. Ilmu itu banyak sedangkan umur kita terbatas. Jadi rajin-rajin mencatat adik-adik. Ya, alhamdulillah. Rajin-rajin mencatat. Sebaiknya kalian itu punya apa? Punya buku catatan kecil. Seorang santri itu. Yang kalau ada faedah catat di sana. Kalau bisa buku kecil. Dan ada bab-babnya, bab akidah, bab fikih, kemudian bab tauhid. Setiap ada di sana. Oh, ini bab tauhid nih, faedah tulis di situ. Ya, ini penting. Kemudian yang ke-8, kun ala waqtika abkhala minal bakhil bimalihi. Jadilah orang yang paling pelit terhadap waktu. Bukan time is money, tapi time ya is more expensive than money. Bukan waktu adalah uang, tapi waktu lebih mahal daripada uang. Uang kalau hilang bisa dicari, tapi waktu yang hilang tidak akan bisa kembali lagi. Hari Selasa tanggal 23 November 2021 kemarin itu tidak akan pernah bisa kembali, ya. Jadi pelitlah daripada orang yang pelit terhadap harta. Yang selanjutnya wa kun fi nasrin wa ta'limil al ilmi akrama minal karimi bimalihi. Yang ke-8 tadi, pelitlah terhadap waktu dibandingkan orang yang paling pelit terhadap harta. Dan dermawanlah di dalam mengajarkan ilmu. Jangan dibalik. Dalam harta pelit, dalam harta dalam harta ya dia boros, ya dalam ilmu dia pelit. Dalam waktu dia boros waktu, dalam ilmu dia pelit. Kebalikan, dalam waktu kita pelit, dalam ilmu kita boros, kita kasih semua. Ya, hobilah memberikan faedah. Jangan sampai kita takut orang lain lebih pintar dibandingkan kita. Penelitian mengatakan ilmu bela diri zaman now itu sudah semakin terkikis. Kenapa? Pelit terhadap ilmu. Saya seorang senpai, ya, atau suhu. Saya seorang guru besar, bikin padepokan, bikin sebuah tempat silat atau karate atau bela diri yang lainnya. Saya ajarkan, saya punya 10 jurus. Biasanya seorang guru mengajarkan 10-10-nya apa 9? 9. Satunya disimpan menjadi jurus rahasia, unggulan. Karena dia mikir kalau saya ajarin murid saya 10, nanti mereka bisa ngalahin saya. Akhirnya ilmu bela diri ketika guru tadi wafat, sisa berapa? 9. Nah, penerusnya ngajarin anak muridnya berapa jurus? 8. Terus 7, 6, 5 sampai ilmu bela diri hilang gara-gara orang-orangnya pelit untuk berbagi. Ya, ini nggak bagus. Ya, ini poin yang ke-8. Jadilah orang yang pelit terhadap waktu dan jadilah orang yang paling dermawan terhadap ilmu. Ya, lihat Ustadz Aris Munandar hafizahullah taala. Beliau itu jangan ditanya kajiannya sekali sepekan berapa kali, jangan. Tanyalah sekali sehari berapa kali pengajian.
Antum sekarang bisa ngecek di YouTube betapa banyak ustadz-ustadz itu kajian, kadang subuh kajian, pagi kajian, siang kajian, sore kajian, malam kajian. Full pengajian. Ya. Full pengajian. Nah, ini dek pelajaran dalam ilmu dunia, dalam dunia adalah musibah itu tidak selamanya. Tidak mungkin kita kepanasan sampai mati. Iya enggak? Sebentar. Sabar di saat yang sebentar itu. Contoh puasa. Kenapa kita bersabar bisa nahan puasa? Nahan lapar, nahan dahaga, nahan haus. Karena kita tahu ini rasa lapar akan hilang. Rasa haus akan pergi ketika azan maghrib berkumandang. Jadi intinya tidak ada kesedihan yang abadi. Tidak ada hujan yang paling deras pun pasti ada yang akan berhenti. Tidak ada yang tidak pernah berhenti. Kalian terjebak macet, santai. Macet pasti akan berlalu. Kalian sedang sedih, galau, santai. Galau akan berlalu. Badai pasti berlalu. Bad day pasti, apa bad day? Hari buruk pasti berlalu. Malam gelap, apakah selalu gelap? Tidak, akan datang waktu fajar. Hujan deras, apakah selalu deras? Tidak, akan terbit mentari yang indah, ya, pelangi dan semisalnya. Ya, jadi adik-adik tadilah bersabar, kita panas, sekarang sudah alhamdulillah adem ayem, ya. Kita lanjutin, ya. Yang ke-9, tasi'an yazhadu ba'du talabatil ilmi fi ajza'i yasiratin min awqatihim. Sebagian santri itu meremehkan, meninggalkan serpihan-serpihan waktu. Serpihan-serpihan waktu yang sering dilupakan. Lakin tilkal ajza idza jumi'at asbahat kullan kabiran. Yang kalau kita kumpulkan serpihan-serpihan waktu tadi, maka kita akan dapati, ya, itu akan menjadi sesuatu yang banyak. Sebuah kaidah mengatakan, la tahkiranna saghiratan innal jibala minal hasa. Jangan remehkan hal yang kecil karena gunung berasal dari kerikil-kerikil yang kecil. Jangan remehkan dosa kecil karena dosa besar berasal dari dosa yang kecil. Jangan remehkan hujan tetesan kecil. Bukankah ya di zaman Nabi Nuh alaihi salam hujan bisa melewati puncak-puncak gunung? Gak apa Ustaz, cuman sebatang. Cuman sebatang. Dari sebatang inilah orang menjadi pecandu rokok. Gak mungkin langsung 10 bungkus masuk sini, enggak. Ya. Sekali mencuri 1000. Gak mungkin langsung 1 triliun. 1000, 2000, 3000, 5000, 10.000, 100.000. Inilah yang namanya apa? Khutuwat asyaiton. Langkah-langkah setan. Setan main cantik. Kalau disuruh kita berzina mana ada mau. Tapi kenalan dulu, kemudian add friend, kemudian ya WA, DM, kemudian minta WA-an terus nih. Mencuri awalnya 1000, 2000. Kalau kita mencuri 1 TM, astagfirullahaladzim, nggak mungkin, dosa. Tapi 1000 nggak masalah, 1000, 2000, 3000 ngambil uang di rumah orang tua dan semisalnya. Yang punya toko ngambil ya di kasir misalnya. Jadi jangan remehkan yang kecil, termasuk waktu. Contohnya kata beliau, bainal azan wal iqamah. Adik-adik perhatikan, antara azan dan iqamah di sini berapa menit? 10, 15, 20 menit. Perhatikan, kita sholat sehari berapa kali? 5. Kalau kita maksimalkan 20 menit tadi dikalikan 5, kita punya 100 menit. Kalau kalian merojaah itu udah banyak dapatnya. Tapi kita banyak yang tidur mengeningkan cipta, ngobrol atau nggak keruan atau ngelamun nunggu atau ngintip-ngintip keluar sana atau ngobrol semisalnya. Akhirnya hilang nih serpihan waktu yang kalau seandainya kita maksimalkan nih. Ya, saya 10 menit nih nunggu, 10 menit aja. 5 udah hampir 1 jam kita dapat. Kita jarang dapat 1 jam sekali duduk untuk membaca buku, untuk merojaah Quran, untuk menghafal Al-Quran. Tapi sering kita lalaikan serpihan-serpihan waktu ini.
Yang kedua, asna'a rukubi sayyarah, ketika sedang mengendarai mobil atau kendaraan. Di antara nikmat tambahan yang saya dapatkan di Prabu Mulih, ya awal-awal saya sering sholat dekat rumah, tapi sekarang Sadayat bilang ya sering-sering sinilah, meskipun boleh sesekali di rumah. Maka saya naik motor. Naik motor mungkin 3 menit, 3 menit ya dikalikan bolak-balik 6 menit. Kalau saya berangkat ya subuh, kemudian ngajar, kemudian zuhur, asar, maghrib, isya kali 6 kali 6 berapa? 36 menit. Lumayan untuk merojaah hafalan. Lumayan untuk ya merojaah hafalan Quran, atau untuk ya merojaah hafalan hadis dan semisalnya. Kalau kalian di Jakarta atau di Palembang kadang setengah jam naik mobil itu, kadang 1 jam bolak-balik 2 jam. Ada seorang teman yang masya Allah dia menghabiskan banyak kajian masyaikh, kajian asatidah di mobil pas mau berangkat sambil dengar pengajian. Ini luar biasa. Jangan remehkan dek waktu-waktu yang sedikit tadi. Yang ketiga, al-intidaru yasir sawaun kana al-intidarin qadimin aw ghairi dzalika. Saat menunggu yang sebentar. Ya misal nunggu orang yang mau datang, atau kita misalnya sedang menunggu pesanan makanan. Ya mungkin 5 menit pesan nasi goreng spesial. Ya 5 menit itu kadang kita apa? Main HP ya, atau scroll dan semisalnya. Coba kita baca buku dulu, masya Allah. Kalau kita nunggu antrean, nunggu ngantri bayar gas, nunggu antre bayar yang lainnya, bayar listrik dan semisalnya di pos dan semisalnya. Dulu bawa buku kecil. Ya semua berubah ketika sudah kenal smartphone. Ya. Fi dhahabihi wa iyabihi min wa ilal masjid. Ketika kalian pulang pergi dari masjid. Lihat kalian berapa langkah sini. Ya coba dari jalan masjid ke asrama baca subhanallah, 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 insyaallah. Atau merajaah hafalan tadi amma yatasaalun 'anin naba'il 'adzim dan seterusnya. Tapi apa yang kita kerjakan dari sini ke asrama? Ngelamun, duduk, ngobrol. Ya, dan seterusnya dan seterusnya. Karena kita anggap remeh, kita anggap merajaah itu harus duduk mantep, ya harus misalnya enggak, boleh sambil berjalan. Kata Syalbani rahimahullah, kalau kita selesai sholat tapi ada urusan, kita bisa berzikir ketiga sambil jalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian kita keluar, ya pulang, zikir di sana. Ya subhanallah 3 kali dan seterusnya. Ya. Hadil awqat ma kathrati taqarruriha tumathil qisman ghairu qalilin minal umur. Waktu-waktu ini karena sering berulang-ulang, maka dia sebenarnya bisa membentuk atau membuat sebuah bagian yang tidak sedikit dalam umur kita. Wa ma dzalika la yulqa laha balun, ya. Fahris ra'akallahu la anta tathmiraha. Tapi orang kadang kita tidak pedulikan. Ya pikiran kita nganggap sederhana, sebentar, sedikit, nggak ada gunanya, remeh-temeh. Tapi kalau kita maksimalkan, kita akan dapat sesuatu yang banyak. Maka adik-adik maksimalkan. Yang pertama tadi apa? Antara azan dan qomat. Kemudian ketika sedang di kendaraan, liburan nanti pulang ke Palembang 2 jam itu, ya, masya Allah, menyelesaikan kitab dalam 2 jam perjalanan, kitab kecil. Jadi ada cerita kalian, masya Allah, saya pernah menamatkan 1 kitab kecil di atas kendaraan dari Prabu Mulih ke Palembang. Bimurajaati mahfud, contohnya dengan murajaah hafalan. Abisama imakruin fi syaritin sam'i, atau dengan mendengar ya kaset, ya kalau kita VCD atau MP3 atau YouTube dan semisalnya. Idza kunta raqiban, kalau kita di atas kendaraan. Fa in udima hadza wa hadza fala tahrum nafsaka min syaghli tilkal awqat bi dzikrillah. Kalau enggak bisa merajaah, enggak bisa baca buku, enggak bisa dengar kajian, minimal zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sayang, Dek. Sayang. Wa asuqu laki amthilatan ya litara kaifa kana ahlul ilmi yahrisuna ala adami tafrid fi juz'iyatil waqti fadlan an kulliyatihi. Dan beliau sini menyebutkan beberapa contoh ahli ilmu bagaimana mereka
menyia-nyiakan serpihan-serpihan waktu yang kita sering lalaikan. Dzakara Dzahabi rahimahullah indama tarjama li Abdul Wahhab ibn Al-Amin anna awqatahu kanat mahfuzatan fala tamdilahu sa'atun illa fi qiraah aw dzikrin aw tahajjudin aw tasmi'in. Ya, Imam Dzahabi menyebutkan ya biografi Abdul Wahhab bin Amin, beliau waktunya terjaga, dek. Tidaklah berlalu waktunya kecuali 4 hal. Yang pertama dia membaca, yang kedua zikir, yang ketiga tahajud maksudnya salat ibadah, yang ketiga tasmi dia memperdengarkan hadis. Bahasa kita orang cuman punya 3. Zikir, belajar, ibadah. Ya, selain tidur sama makan sama buang air besar. Pokoknya nih manusia mendilihat selalu 3 ini. Kalau nggak belajar, ibadah. Mendak belajar, mendak ibadah, zikir. Di luar tadi tidur ya, buang air kemudian makan. Pokoknya selalu 3 ini. Ya, lagi main bola, berzikir. Ya, lagi duduk-duduk di pinggir-pinggir pohon tadi, berzikir. Atau sambil membaca. Atau minimal dia sholat di masjid dan semisalnya. Pokoknya tidak lewat dari ini. Muhammad ibn Abdul Baqi ma'alamu anni dayatu sa'atan min umri fi lahwin aw la'ibin. Kata Muhammad bin Abdul Baqi, aku tidak pernah menyia-nyiakan 1 jam atau sesaat dari umurku di dalam senda gurau dan main-main. Masya Allah. Para ulama. Di antara yang minal athar ajibah, di antara kisah yang menakjubkan, allati tubayin ma dahirsihim ala istighlali awqatihim ma dzakarahu Dzahabi fi kitab Siyar an Daud ibn Abi Hind. Ya, seorang bernama Daud ibn Abil Hind. Annahu kana yaqul kuntu ana wa gulamun akhtalifu ila suq. Saya, ya, kata beliau, dan seorang anak, ya, itu sering bolak-balik ke pasar. Biasa seorang ke pasar, rumah ke pasar, rumah ke pasar. Fa idzan qalabtu ilal bait, ketika saya pengen pulang dari pasar, ja'altu ala nafsi an adhkurallaha ila makani kadza wa kadza. Saya pengen nih dari jalan ini, dari pasar ini ke jalan sana, lurus ini, saya pengen zikir subhanallah. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Sampai persimpangan tadi belok kanan, dari sini sampai ujung situ, sampai mie ayam itu, saya mau mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Dari rumah mie ayam tadi, warung mie ayam tadi, dia bilang di sana ada pertigaan, sampai situ saya baca Allahu Akbar. Gitu. Jadi waktunya, kalau kita kan kalau nggak target kayak gitu, kadang orang nggak perhatian. Ya, kadang kita hilang lama-lama. Tapi beliau ya bikin waktu demikian. Fa idza balagtu ila dzalikal makan ja'altu ala nafsi an azkurallaha kadza wa kadza hatta atiyal manzil, sampai saya datang ke rumah, ya. Itulah berapa tadi? 9 wasiat dari pengarang di sini. Yang pertama apa, Adik-adik? Semangat memberikan faedah. Saya semangat mengambil faedah. Yang kedua, semangat memberikan faedah. Ya. Ada sebuah kisah yang luar biasa tentang seorang yang hobi memberikan faedah. Dia cuma tahu 1 hadis. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Ya, kalimatani, 2 kalimat. Thaqilatani fil mizan, berat di timbangan. Khafifatani fil lisan, dan ringan di lisan. Habibatani ila rahman, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Dia setiap ketemu orang dia sampaikan tuh hadis. Lagi jalan ketemu orang, Mbak, Nabi bersabda kalimatan sakilatani fil mizan, sampai selesai. Apa budak ini? Terus, ya, ketika sedang ke minimarket, Mbak kasirnya, Mbak, Nabi bersabda kalimatan, ya, sakilatani fil mizan. Terus, dia cuma tahu itu, tapi semangat berbaginya luar biasa. Sampai-sampai beliau sakit, ya, dokternya dibilang ketika dia sedang sadar,
dokter. Nabi SAW bersabda kalimatan, 2 kalimat yang berat di timbangan, ringan di lisan, dan dicintai Ar-Rahman, subhanallah wa bihamdih, subhanallahil azim. Kemudian beliau setelah menyebutkan zikir tadi, beliau meninggal dunia. Ini deh semangat berbagi. Semangat berbagi. Kadang kita kan sungkan berbagi. Kadang kita malu, kadang kita gimana ya? Ada teman kita sedang main ke rumah, dia minum sakit di tangan kiri, kita susah negurnya. Ya, kadang kita gimana, nggak keenakan, tegur aja tapi dengan cara yang baik. Ya. Oh ya, sorry ya kita. Nah gitu selesai. Ya, bro, tangan kanan lah bro. Ya, oh ya sorry bro. Ya. Iya, janganlah tangan kiri, kan dilarang oleh Nabi SAW. Oh ya maaf saya khilaf. Enak. Oh saya nggak tahu, saya baru tahu. Orang itu tidak seseram yang kita bayangkan, adik-adik. Yang ketiga apa? Yang ketiga, jalin relasi. Ya, follow akun asatidzah, ustadz-ustadz kalian. Ya, save nomornya. Kalau ada masalah, ya tanyakan sama beliau. Kadang santri itu lebih malu dibandingkan yang lain-lain. Padahal kalian itu lebih berhak. Kalau kita sama orang yang tidak kenal saja menjawab, berikan ilmu, seharusnya kalian yang lebih layak untuk diberikan ilmu. Siapa yang marah-marah itu? Enggak ya. Yang ketiga, yang keempat, jangan menunda-nunda. Yang kelima, atau tepati janji ya. Yang keenam, mensyukuri dan menjaga bakat, kemampuan yang Allah berikan, terutama dalam kebaikan. Ada orang yang Masya Allah, dia jarang lapar, dia itu jarang haus. Mungkin bakatnya ada pada puasa. Ada yang orang itu dia nggak suka tidur, dia kuat bergadang, bangunnya tengah malam, mungkin bakatnya di sholat malam. Ada yang dia itu punya suara yang indah, sehingga dia itu suka membaca Quran. Kalau baca Quran itu Masya Allah, ya, maka bakatnya dibaca Quran. Ada orang yang kuatan hafalannya Masya Allah luar biasa, mungkin bakatnya ada di menghafal. Kalian harus kenal diri kalian, apa potensi kalian, ya. Ada yang cara ngomongnya bagus, ya, pidatonya luar biasa, mungkin di sana, ya di sana apa kemampuannya. Yang ke 7, catat faedah. Ya, karena hafalan kita nggak kuat, catat faedah ya adik-adik. Yang ke-8, pelit terhadap waktu, dermawan terhadap ilmu. Dan yang terakhir, memaksimalkan serpihan-serpihan waktu yang sering dilalaikan oleh orang lain. Khitaman, penutup, talibul ilmi ja'alakallahu ta'ala mubarakan aina ma kunta. Santri-santri, kalian Allah jadikan berkah dimanapun kalian berada. Hadhihi syadaratun, dan ini adalah mutiara-mutiara fi sya'ni tartib wa hiya tahtaj ila ikmalin wa tahdzibin wa tartib. Dan ini mutiara ini tentang manajemen, ini butuh kepada kemampuan kalian untuk mengaturnya. Kalian atur waktu kalian atur hidup kalian, atur belajar kalian, atur semuanya yang ada dalam hidup kalian. Wa asallahu an yuyassira lidzalika man yaqumu bih, inna rabbi qaribun mujib, walhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu sholihat. Semoga Allah memudahkan untuk siapapun yang ya bisa menyempurnakan buku ini, kata beliau, dan semoga sungguhnya Allah itu maha dekat, maha menjawab atau maha memenuhi doa. Alhamdulillah, yang dengan nikmatnya lah kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Selesai, alhamdulillah. Tanggal berapa ini? Tanggal 24 November. Tulis deh, 24 November 2021. Pertemuan pertama masih ingat tanggal berapa? Coba dilihat. Pertemuan pertama tanggal berapa? Berapa? Dimas? Dimas lagi Zaki? 2? Hah? 3? 3 apa? 3 Agustus. 3 Agustus. Ya, jadi 3 Agustus sampai bulan
Agustus, September, Oktober, November, 4 bulan kurang lebih 17 pertemuan, alhamdulillah. Atau lebih tepatnya tanggal berapa? 18 atau masuk 19? 18 lagi, 16. 16 lagi. 24 kurang 5 berapa? 19. 19 Rabiul Akhir. Ya, 19 Rabiul Akhir. Alhamdulillah. Jadi kalian adik-adik pernah menamatkan satu kitab. Apa judulnya? Thalibul Ilmi Bainat Tartib wal Fawdawiyah. Kalian besok boleh traktir diri kalian sendiri. Yang istiqomah sampai sekarang alhamdulillah. Ya, kita azan terus sudah azan kita ujian ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Jangan contekan. Pilihan ganda cukup kalian tulis A, B, C atau D. Tolong jujur, jangan kasih tahu ya. Saya hanya mengulang 2 kali, simak. Nggak harus di kertas deh. Nggak harus di kertas. Ya, yang penting ada buktinya. Nggak harus di kertas lembar maksudnya. Boleh di buku, nggak masalah. Nomor 1. Nggak usah ditulis soalnya, ya. Kalian dengar saja. Siapa pengarang kitab Thalibul Ilmi Bainat Tartib wal Fawdawiyah? A. Abu Aziz As-Sadhan. B. Al-Aziz As-Sadhan. C. Abdul Aziz bin Muhammad As-Sadhan. C. Abdul Aziz bin Ahmad As-Sadhan. Ana ulangi lagi. Siapa pengarang kitab Thalibul Ilmi Bainat Tartib wal Fawdawiyah? A. Abu Aziz As-Sadhan. B. Al-Aziz As-Sadhan. C. Abdul Aziz bin Muhammad As-Sadhan. D. Abdul Aziz bin Ahmad As-Sadhan. Jangan nyontek ya, jangan nyontek. Hitung ini aja nggak salah. Nomor 2. Sebab berantakan seseorang kecuali A. Taswib menunda-nunda. B. Tidak menghargai waktu. C. Tidak menerapkan skala prioritas. D. Tidak berputus asa. Sebab berantakan seorang kecuali A. Taswib menunda-nunda. B. Tidak menghargai waktu. C. Tidak menerapkan skala prioritas. D. Tidak berputus asa. 3. Ulama yang 40 tahun sebelum azan sudah berada di masjid adalah A. Al-A'mash. B. Al-Aswad. C. Sa'id bin Musayyab. D. Waqi' bin Jarrah. Ulama yang 40 tahun sebelum adzan sudah berada di masjid adalah A. Al-A'mash. B. Al-Aswad. C. Sa'id bin Musayyab. D. Waqi' bin Jarrah. Saya perhatikan sebagian santri ini mencatat cuman poin-poin besar ya. Harusnya setiap faedah yang kalian baru tahu catat. Iya kadang kalau Ustaz bilang 1 baru 1 catat ya. 2, kalau nggak kayak gitu, iya nggak? Akhirnya catatannya nggak lengkap. Nanti kalau yang merasa catatan paling lengkap bisa kasih saya, nanti saya juga kasih hadiah. Ya, bagi yang catatan paling lengkap. Nomor 4. Hal yang ditanyakan Quraisy dari Yahudi kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kecuali A. Ruh. B. Ashabul Kahfi. C. Dzulqarnain. D. Nabi Khadir. Hal yang ditanyakan Quraisy dari Yahudi kepada Rasulullah kecuali A. Ruh. B. Ashabul Kahfi. C. Dzulqarnain. D. Nabi Khadir. 5. Di antara bentuk berantakan dalam membaca atau qiraah kecuali A. Tidak mengatur waktu. B. Tidak berpindah-pindah ketika membaca. C. Tidak konsultasi memilih buku.
D. Memulai dari buku yang tebal. Di antara bentuk berantakan dalam membaca kecuali A. Tidak mengatur waktu, B. Tidak berpindah-pindah ketika membaca, C. Tidak konsultasi memilih buku, D. Memulai dari buku yang tebal. Nomor 6. Sebab keberkahan waktu kecuali A. Tergesa-gesa, B. Berdoa, C. Niat yang jujur, D. Tidak berputus asa. Sebab keberkahan waktu kecuali A. Tergesa-gesa, B. Berdoa, C. Niat yang jujur, D. Tidak berputus asa. Ke 8, 7 ya. Wasiat untuk penuntut ilmu adalah atau diantaranya A. Semangat memberikan faedah, B. Tidak menunda pekerjaan, C. Memanfaatkan serpihan waktu yang sering dilalaikan, D. Semua benar. Wasiat untuk penuntut ilmu adalah A. Semangat berikan faedah, B. Tidak menunda, C. Memanfaatkan serpihan waktu yang sering dilupakan, D. Semua benar. 8. Berikut ini pernyataan yang benar kecuali A. Nabi tidak suka tidur setelah maghrib ya, atau sebelum isya. B. Nabi sering tidur di awal malam. C. Nabi bangun di akhir malam. D. Nabi melarang tidur setelah asar. Berikut ini pernyataan yang benar kecuali A. Nabi tidak suka tidur sebelum isya, B. Nabi sering tidur di awal malam, C. Nabi bangun di akhir malam, D. Nabi melarang tidur setelah asar. 9. Sahabat yang ditegur Nabi karena rajin puasa dan sholat malam tapi melalaikan hak istrinya adalah A. Salman Al-Farisi, B. Mu'ad bin Jabal, C. Abu Darda, D. Hudzaifah bin Yaman. A. Salman Al-Farisi, B. Mu'ad bin Jabal, C. Abu Darda, dan D. Hudzaifah bin Yaman. Soal terakhir, Nabi pernah berlomba lari dengan A. Aminah, B. Aisyah, C. Sofiyah, D. Maimunah. Kenapa? Iya, Maimunah kan istri Nabi ya. A. Aminah, B. Aisyah, C. Sofiyah, D. Maimunah. Yuk silakan dijawab. Ya sudah. Sekarang kita koreksi bareng-bareng. Kalian koreksi sendiri ya, antara kalian sama Allah Subhanahu wa taala. Nomor 1. Jawabannya adalah domba. Cicak. Cicak. C. Nomor 2, domba. Nomor 3, cicak. 4, domba. 5, bebek. 6, ayam. 7, domba. 8, domba. 9, cicak. 10, apa? Bebek. Ya. Siapa yang benar semua? Tinggi-tinggi. 1, 2, 3, 4. Alhamdulillah. Yang salah 1. Masya Allah. Ya. Insya Allah yang dapat hadiah tadi 4 orang ya. Yang pertama siapa? Ahmad. Yang kedua tinggi-tinggi. Siapa? Afdal, Sadat, dan ya kakak kita Kak Adi. Ya. Selamat bagi yang ini ya, itulah jawabannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.